ada bersedia untuk menunggu bersedia dan kemudian pada saat ini kami ya mewakili dari prinsipal untuk menyampaikan ya bahwa pada saat ini sebenarnya agenda kita itu lebih kepada ingin menyampaikan bukti pembanding. Caranya gitu ya, ingin menyampaikan bukti pembanding yang diminta oleh hakim terkait dengan bukti-bukti elektronik yang kami sampaikan. Nah, bukti-bukti yang kami sampaikan itu memang ada beberapa pasal gitu ya, terkait dengan anak, terkait dengan dalil-dalil yang mereka persangkakan ya. Jadi itu sebenarnya kita sampaikan pada hari ini. Tapi yang rencananya itu mau dilakukan karena itu tidak lanjuti, mungkin minggu depan kita akan memberikan itu lagi. Karena kami meyakini dan selama ini kami menyampaikan bahwa kalau bukti elektronik itu harus dilakukan. Kenapa itu harus dilakukan? Ini memberikan suatu validitas dari suatu alat bukti elektronik. Karena validitas itu diukur dalam bukti elektronik satu dan inisialnya, pertama terkait dengan persetujuan dari pemilik data. Kemudian yang kedua itu terkait dengan integritas dari si data itu sendiri, kan? Dan kemudian yang ketiga itu terkait dengan autentiknya dari suatu alat. Karena kalau misalnya bukti elektronik yang tidak disusulkan dengan bukti pembanding, dikhawatirkan bukti tersebut tidak mempunyai kualifikasi yang valid. Bukti yang tidak dikualifikasi sebagai alat bukti tidak bisa dipertimbangkan dalam rangka hukum, baik itu dalam rangka hukum pidana maupun rangka hukum perdata. Nah, jadi itu rencana awal dan kami akan tetap memberikan nantinya. Ya. Karena kami berpikir bahwa yang namanya untuk bukti-bukti ini kita akan sampaikan agar nantinya adanya kevalidan dalam hakim mempertimbangkan suatu putusan nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tapi ada dua saksi. Nah, dua saksi itu yang membantah yang paling mendasar sekali itu terkait dengan anak yang koma. Apakah memang benar koma atau tidak? Biarlah orang itu. Esensinya kita mau menceritakan karena ini mempertimbangkan dari tubuh kembangnya anak. Karena kami berkeyakinan bahwa kalau bisa berpolemik di media itu tidak produktif. Kami akan banyak berpolemik itu atau berdiskusi surat tajam itu di bawah persidangan dibandingkan dengan media. Karena yang namanya tubuh kembang anak itu harus dihormati dengan tidak membicarakan orang tua. Kedua orang tuanya itu baik. Kedua orang tuanya itu sama-sama dicintai sama anak-anak. Nah, sebab itu makanya pada saat ini kami tidak itu, tapi kami pengen meminta kepada hakim itu satu hal bahwa bukti-bukti di persidangan itulah yang akan dipertimbangkan karena bukti di dalam pemerintahan. Itu kira-kira ya teman-teman, dan kami mungkin juga pengacara lain kayak Pahi juga teman menyampaikan juga. Tapi pada esensinya adalah saksi kami pada saat ini ingin membantah dari apa yang telah mereka dalilkan. Kami tidak perlu banyak, tapi itu validitas dari orang yang menyampaikan dan bukti yang akan kita sampaikan. Itu kira-kira teman-teman. Tadi kan kalau misalnya alam berarti bukan persidangan. Berarti kan kita kan istilahnya lebih kepada berbisik gitu kan. Sebenarnya kita ini kan di dalam persidangan berdialektik. Dan dialektik itu apa adanya, apa esensinya. Disitulah hakim itu akan merumuskan, memastikan bahwa ini yang benar. Nah itu hanya sebagai suatu persidangan yang berbentuk jawab-jawab. Persoalan perdebatan itu adalah suatu hal biasa dan itu memang jadi suatu hal karakteristik ya, dalam persidangan. Mungkin ada poin apa ya? Kalau misalnya
Kalau saya sih cuma pengen mau bilang, sejak saat ini sebenarnya anak-anak itu tidak masuk sekolah. Itu disampaikan polisi. Saat ini mungkin sudah 3 minggu anak-anak bersama ayahnya bekerja. Jadi anak-anak tidak sekolah sehingga pola tidak bisa menyenangkan pola di sekolah. Jadi itu sih sebenarnya apa terkait dengan yang pertanyaan tadi gitu ya. Ya belum ada pembicaraan. Itu udah lama atau? Udah, Bang, berarti